Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Zumpa Dominikus EP Panus Genting dengan NIM 2315101023. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai AI atau kecerdasan buatan. Kita memasuki pendahuluan di mana kecerdasan buatan atau AI bisa diartikan sebagai upaya meniru kemampuan berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh manusia. Kemudian kita memasuki di sini konsep utama dari komponen AI. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama itu machine learning atau ML, di mana cabang AI yang memungkinkan sistem belajar dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit. Contohnya itu seperti algoritma rekomendasi di e-commerce, seperti rekomendasi produk. Kemudian yang kedua di mana itu deep learning atau DL. Artinya subning dari ML yang memungkinkan menggunakan jaringan saraf tiruan yang terinspirasi oleh struktur otak manusia. Nah, contohnya itu seperti pengenalan wajah pada sistem keamanan. Nah, banyak itu di aplikasi seperti Dana atau pengenalan wajah sistem pengamanan. Kemudian yang ketiga Natural Language Processing atau NPL. NP adalah kemampuan AI untuk memahami, menganalisis, dan menghasilkan bahasa manusia. Contohnya itu seperti chatbot layanan pelangganan. Itu seperti langganan-langganan chat GPT yang tertera di Google atau di Capditot. Kemudian kita memasuki dampak positif AI terhadap masyarakat. Di sini terdapat 5 poin. Yang pertama itu efisiensi dan produktivitas. Nah, di mana AI mempercepat proses kerja yang sebelumnya membutuhkan banyak waktu dan tenaga, seperti analisa data skala besar atau otomatis produk. Contohnya, robot di pabrik meningkatkan produktivitas tanpa lelah. Nah, ini seperti ini seperti data-data yang skala besar yang di pabrik itu meningkatkan produktivitasnya tanpa henti, tanpa lelah. Itu seperti membuat efisiensinya lebih cepat. Nah, yang kedua itu kemajuan layanan kesehatan, di mana AI membantu dokter dalam diagnosis dini dan pengobatan prevensi. Itu contohnya seperti algoritma AI yang mendeteksi kanker pada tahap awal melalui gambar radiologi. Nah, ini mungkin dampak positif AI-nya dapat kemajuan layanan kesehatan lebih meningkat karena dapat mendeteksi kanker yang pada tahap awal. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga itu aksesibilitas yang lebih baik. AI memungkinkan orang dengan keterbatasan fisik untuk lebih mandiri melalui teknologi seperti asisten suara atau versi pintar. Nah, ini seperti membantu orang-orang yang keterbatasan fisik. Nah, ada ada fitur AI di mana itu memberikan asisten suara. Nah, kemudian yang keempat, peningkatan keamanan dan transportasi, di mana sistem AI memantau dan menganalisis data lalu lintas untuk mengurangi kecelakaan. Mobil otonom menjadi lebih aman seiring perkembangan teknologi. Nah, ini yang dimaksud adalah sistem AI dapat memantau analisis data. Nah, ini seperti keamanan-keamanan kemalingan atau apa di lalu lintas, AI dapat memantaunya. Nah, kemudian yang kelima yaitu inovasi dalam pendidikan, di mana AI memungkinkan pembelajaran personalisasi sehingga siswa dapat belajar sesuai
kecepatan, dan gaya mereka. Nah, ini maksudnya inovasi dalam pendidikan ini membantu siswa dapat dapat belajar dengan kebutuhan atau dengan cara mereka atau dengan gaya mereka gitu. Nah, selanjutnya di sini kita melihat tantangan dan dampak sosial. Nah, ini di mana memiliki 3 poin. Yang pertama itu privasi dan keamanan data. Nah, isunya di mana itu AI sering membutuhkan data pribadi untuk bekerja optimal, seperti data kesehatan, lokasi, atau kebiasaan online. Hal ini meningkatkan risiko pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data. Contohnya kebocoran data pengguna dari aplikasi berbasis AI seperti sosial atau layanan kesehatan. Nah, solusinya itu regulasi perlindungan data yang ketat seperti GDPR di Uni Eropa. Nah, ini privasi keamanan data di mana kita mau menggunakan AI yang online meningkatkan risiko pelanggaran privasi gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua, pengangguran pengangguran akibat otomatisasi. Isunya itu otomatis meningkatkan pekerjaan manual, terutama di sektor manufaktur, transportasi, dan layanan pelangganan. Nah, contohnya itu seperti robot menggantikan pekerja di pabrik, chatbot menggantikan operator server, banyak lah untuk pekerjaan-pekerjaan yang otomatis digantikan oleh eh, manual oleh AI. Nah, solusinya itu pelatihan ulang tenaga kerja atau reskilling untuk pekerjaan yang lebih kompleks dan berbasis kreativitas. Nah, ini maksudnya hmm, kita itu harus kreativitas untuk pelatihan ulang tenaga kerja. Nah, untuk solusi dari isu pengangguran akibat otomatis ini. Nah, kemudian yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Isunya ketergantungan berlebihan pada AI dapat mengurangi kemampuan manusia untuk berpikir kritis atau memecahkan masalah tanpa bantuan teknologi. Ini seperti ketergantungan pada teknologi AI di mana kita mengerjakan eh, apa-apa pakai teknologi AI atau cari sesuatu pakai AI. Nah, solusinya meningkatkan literasi teknologi dan keseimbangan dalam penggunaan AI. Ya, solusinya seperti itu. Kita harus menjaga keseimbangan dalam penggunaan AI. Jangan sampai tergantungan pada teknologi itu. Nah, di sini saya mempunyai opini pribadi. Jadi menurut saya AI adalah inovasi yang luar biasa karena memberikan banyak manfaat untuk mempermudah kehidupan manusia. Nah, seperti tadi eh, jangan tergantungan. Itu kita harus mempersimpangkan. Nah, di di mana teknologi ini memungkinkan pekerjaan yang sebelumnya memakan waktu lama dan membutuhkan tenaga besar untuk lebih cepat dan efisien. Nah, misalnya itu seperti AI dapat membantu menganalisis data dalam hitungan detik yang menciptakan kendaraan otonom atau membantu dokter eh, mendiagnosis penyakit lebih akurat. Nah, namun saya juga merasa lebih AI memiliki sisi yang perlu diwaspadai. Nah, seperti yang dibilang tadi, menjaga keamanan privasi atau ketergantungan teknologi gitu. Nah, di sini terdapat salah satu kekhawatiran terbesar saya adalah dampaknya terhadap pekerjaan.
Ya, di mana pekerjaan ini atau memprogram sesuatu itu dapat digantikan sama AI ini atau menganalisis data seperti tadi. Nah, gitu. Selanjutnya mungkin itu saja. Thank you for watching. Untuk menyimpulkannya, di sini saya mempunyai kesimpulan di mana AI adalah teknologi yang sangat bermanfaat, tetapi perlu digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Ini maksudnya adalah eh, kita banyak memberedarkan atau membagikan foto-foto kita, memfoto-foto kita di Facebook, di media sosial. Kita menggunakannya, ada orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu yang perlu kita melakukan secara bijak, harus bertanggung jawab. Kemudian saya yakin bahwa dengan regulasi yang tepat, pendidikan yang adaptif, dan pendekatan etis, karena AI dapat menjadi alat yang memperkuat kemajuan manusia, bukan menjadi ancaman. Nah, ini memper memperjelas juga AI, AI cuman hanya memperkuat kemajuan teknologi saja, bukan ancaman seperti menggantikan pekerjaan atau hal-hal yang lain gitu. Nah, tugas kita sebagai masyarakat adalah memastikan bahwa teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Kebaikan bersama itu untuk hanya membantu kita dalam dalam mempercepat pekerjaan atau hal yang menjadi rumit menjadi mudah gitu, tanpa mengorbankan nilai-nilai penting seperti privasi, keadilan, dan kesejahteraan manusia. Nah, seperti yang dibilang tadi, eh, dapat eh, di AI ini, teknologi AI ini digunakan secara bijak dan bertanggung jawab, tanpa mengorbankan nilai-nilai penting dari privasi, keadilan, atau menggunakan regulasi yang tepat. Nah, supaya kita dapat menggunakan teknologi ini dengan memperkuat kemajuan manusia gitu. Kemudian di sini saya mengambil daftar pertanyaan dari kompas.com, kemudian kedua baik, mungkin itu saja dari saya.